Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Depi Yana Girindani. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran. Hari Senin, tanggal 19 Juli 2021. Saya akan mengajar kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaskia, Seno, Diandra, Fatir, Alvina, Cindy, semua sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, baik. Pagi-pagi hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Saya mau menjelaskan pelajaran kelas 5. Ya. Oke, anak-anak, ya. Oke, Bu. Ya, kita mulai pembelajaran. Nindi, ayo kita sama-sama berdoa. Memohon ke Allah supaya hari ini kita diberi kemudahan untuk menyerap pelajaran. Oke, Nindi, silahkan pimpin doa. Siap membaca doa mulai. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau mengingatkan kepada kalian, kalian harus selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Apa aja yuk? Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga jarak. Apa kepada yang barusan jawab? Hebat, hebat, hebat. Coba sama-sama bilang. 1, 2, 3. Hebat, hebat. Baik, terima kasih ya. Oke, sebelum mulai kita akan menyanyikan lagu. Nah, sama-sama aku akan bagikan screen ya. Kamu nyanyi ya, semangat. Terlihat belum anak-anak? Sudah. Coba Ibu ya. Lihat seperti lambat usaha Ibu Hebat, hebat, hebat. Suaranya bagus. Kedengeran semua. Walaupun masih ada yang diam ya, nggak apa-apa. Lanjut ya. Ayo, sekarang Ibu mau kasih sesuatu buat kamu. Perhatikan gambarnya. Terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat. Marsha, kemarin kita belajar apa ya? Ayo Marsha, kita belajar apa? Kita belajar apa sebelumnya? Ada yang tahu nggak? Apa Nindi?
Teks non fiksi. Betul. Teks non fiksi. Hebat, hebat, hebat. Siapa tuh yang jawab barusan? Saya, Bu. Ya, pintar. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar kelas 5 tema 8, subtema 1, pembelajaran 2, muatan, bahasa Indonesia, dan IPA. Oke. Sekarang kamu perhatikan gambar. Lihat nggak gambarnya? Lihat. Ada gambar. Gambar itu agar kamu bisa melihat. Sekarang cari 5 tulisan, 5 kata dalam bahasa Inggris. Ayo, yang bisa siapa? Sebutkan namanya. Apa sih? Jagung kon. Ya, Apple, Bu. iya, tulisan. Tomato. Tulisan. Tomato. Mungkin. Ya, itu. Berapa jadinya? Ada? Sudah? Baik, sudah tidak ini lagi ya. Pada pelajaran sebelumnya, kita belajar tentang cerita non-fiksi. Kali ini kamu akan mempelajari urutan peristiwa dalam cerita fiksi. Nah, nanti Ibu akan kasih sebuah cerita dongeng. Nanti kamu tugasnya adalah mengurutkan dari cerita awalnya bagaimana sampai akhirnya cerita itu bagaimana. Ya, cerita itu disebut urutan cerita, itu ada alurnya. Ya, ada bagiannya, jadi alur dari depan, di tengah cerita, sampai di akhir cerita. Perhatikan gambar berikut. Hei, lihat buku ini, ceritanya seru sekali tentang persahabatan semut dan beruang. Wah, berarti buku yang kamu baca adalah buku fiksi ya? Nah, aku tahu sekarang bacaan fiksi adalah bacaan yang ceritanya hayalan atau tidak nyata. Sekarang dengarkan ya, simak baik-baik fiksi yang berjudul Semut dan Beruang. Kenapa? Air itu sangat diperlukan bagi keberlangsungan hidup di bumi. Oke, kenapa sih kita butuh banget air? Nah, sekarang Ibu tanya sama kalian semua yang ada di rumah. Apakah menurutmu air di bumi ini bisa habis? Ayo, jawab dengan lantang. Tidak. Bu. Hebat. Bagaimana cara air kok selalu ada, tidak habis? Hujan, Fatir. Bagus. Apa lagi? Ada siklus air. Oh iya, betul. Ada siklus air. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Memulai siklus air. Dan gajah kan tempat air minum mereka. Yuk, dengerin yuk. Dongeng semut dan beruang. Saja pasti bangsa
Mary beruang sangat marah. Semut sangat ke bawah Mary mencari tapi tidak melihat apa-apa. Akhirnya dia kembali dengan sarangnya dekat pohon buah. Semut-semut yang harum haus menunggu di lembah sungut setelah cukup lama. Akhirnya mereka berlari ke mata air salah satu kunci air. Semut bilang dengan enak di jalan, pasti semut tukang mendapat masalah setelah dikuncinya, tapi dia tidak tartak. Mereka terus berjalan. Saat itu seekor kelinci mengutip dari balik semak. Ini mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu, pulanglah, kalian dalam bahaya." Dia sedang marah. Bilang air di mata airnya berkurang. Dia akan saat yang berani mengambil air dari mata air. Akan tetapi semut tidak takut. "Mana itu? Sekarang beruang itu. Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Sudah sedang di rumahnya beristirahat," jawab kelinci. Mereka melihat seekor tupai di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan ke arah sarang beruang?" "Ya, ya, ini memang jalan ke arah sarangnya," jawab tupai. "Tapi sebaiknya kalian kembali ke rumah." Mary beruang dari tadi teriak terus. Katanya kalau kalian mengambil air dari mata airnya, dia akan menjahakar kalian. Akan tetapi semut-semut tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti salju terpatu di tanah. Hampir malam ketika mereka tiba di depan pohon buah-buah, mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari itu. "Kami ingin menangkap beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya," kata para semut. "Bahaya sekali," seru tikus tanah. "Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Dia juga berniat mencakar kami hanya karena kami mengambil air dari mata air," kata semut itu. "Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap juga dahulu." Harian itu para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang. Mereka terus menggali selama 10 hari. Beruang Mary sama sekali tidak ingin. Suatu malam, hari ke-10, Mary beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Dia berdiri di depan rumahnya, pohon ruang dan berkata kepada, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut. Mereka masih berani mengambil air dari mata air. Besok aku akan hancurkan lembah semut itu. Akan cakar mereka dengan cakarku seperti ini." Jadi beruang mulai mencakar ke segala arah. Dia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya dan bruk, lantai sarang jebol. Jadi beruang jatuh ke lubang pohon sarang. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Mary beruang harus terus tinggal di lubang itu kecuali ada benda hutan yang menemukan. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah sungut saat itu. Semua si semut hitam bersaudara
mereka sekarang para semut bebas mencari makan. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengurutkan peristiwa pada cerita semut dan beruang. Sampai ketemu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai. Terdengar nggak tadi Ibu kasih share? Terdengar. Nah, lanjut ya. Sebelum kita melakukan diskusi, Ibu akan membagikan kelompok nanti secara otomatis. Jadi nanti kamu akan bertemu dengan siapa di temannya. Nah, tadi yang sudah Ibu kirim LKPD, lembar kerja siswa itu yang belakang. Sekarang kamu menjawab pertanyaan itu. Nah, isinya tadi yang informasi tadi dari cerita semut dan beruang. Di situ ada 5 pertanyaan, ada di paling bawah, di yang Ibu kirim, yaitu tentang nomor 1, apa yang membuat Berry beruang mengeluh. Nomor 2, bisa dibaca soalnya. Coba Ibu mau baca, Nindi. Nindi baca nomor 2, Nindi. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Berry pada semut karena mengambil air? Baik. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana sifat semut hitam kepada beruang karena tidak boleh mengambil air? Yang keempat, apa yang membuat semut-semut pergi ke sumber air? Yang kelima, siapa saja yang ditemui para semut saat perjalanan menuju mata air? Dan apa yang dikatakan mereka pada semut? Nah, sekarang Ibu bagi kelompok dulu ya. Tapi Ibu tidak memilih supaya tidak pilih kasih, jadi kelompoknya pasti berubah. Ya, oke, Ibu kasih breakout room-nya. Ibu isi otomatis. Nah, Ibu bikin kelompok lagi. Kelompoknya ada 2. Oke. Nah, sekarang kamu join masuk ya. Oke. Silahkan join. Ada di layarnya? Sudah masuk. Masuk. Kelompok 1. Kelompok 2. Alpina belum masuk ya? Join Alpina. Bisa, Neng? Oke. Ini adalah kelompok 1. Oke, Jis. Aji, Seno, Patir, Jasya, dan Sapa. Hai, Sapa. Oke. Ini kelompok 1 menjawab pertanyaan yang tadi sudah ya. Ibu share linknya buat LKPD online sama ya, seperti itu. Jadi silahkan dikerjakan. Ketua kelompoknya siapa di sini yang mau jadi ketua kelompok? Patir, Bu. Patir, boleh. Hebat. Baik, gak apa-apa. Ibu kesir. Patir, Bu. Patir, Bu. Silahkan kerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit boleh untuk mengerjakan soal. Silahkan. Hai, kelompok 2. Oke. Ada Marsha, ada Nindi, Salwa, hai Diandra. Cowok sendirian nih. Oke. Tugas yang tadi nomor 1 sampai 5 dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 sampai 8 menit. Ya. Coba kamu kerjakan. Siapa ketuanya di kelompok 2? Ya, Dindi aja, Dindi, Bu. Oke. Ya, baik. Silakan dikerjakan. Oke, nanti diskusi ya. Di kelompok ini diskusi nanya, Baca nomor 1 apa? Ayo Salwa nomor 2 apa? Indi nomor 3 apa? Ya, silakan dikerjakan. Tidak apa-apa. Mama Ajis mau ikut kerja kelompok boleh. Ya. Oke, silahkan dikerjakan. Ya. Kasih waktu sampai jam 08.51.
Sudah terlihat belum, Salwa? Soal yang tadi Ibu Ambil air di mata air. Menipis. Ya. Yandra dan Salwa sudah tahu soalnya apa? Coba. Sudah belum, Neng? Apa yang membuat Berry beruang mengeluh? Ya, ayo, betul. Jawab, jawab. Aja sih, Tunduk mana? soal guru. Mata air ya. Bunyi. Nah, ayo. Sudah mengerjakan tugasnya. Sudah nomor berapa, Fatir? Reno, Abdul Aziz. Ayo, Aziz, semangat, Jiz. Kita daring, Jiz. Semangat. Ada yang mau ditanyakan tidak dari nomor 1 sampai nomor 5? Siapa? Yuk dikerjakan waktunya, tinggal 2 menit lagi. Ayo kita kembali lagi ke ruang utama. Tadi sudah Ibu bagi kelompok. Sekarang kalian masuk lagi ke grup semua. Grup utama. Yang sudah mengurutkan peristiwa. Sudah semua belum yang mengerjakan tugas? Sudah belum, Nanda? Sekarang Ibu tanya nomor 1. Siapa yang bisa jawab? Apa yang membuat Berry beruang mengeluh? Apa yang membuat Berry beruang mengeluh? Jawab. Semut mengambil air di Bagus. Kompak. Tahu semua jawabannya. Hebat, hebat, hebat. Nomor 2. Tur 2, ayo. Apa yang dilakukan Berry pada semut? Karena semut itu. Coba Seno, nomor 3. Seno jawab. Bagaimana sifat semut hitam kepada beruang karena tidak boleh mengambil air? Serakah. Ya. Nomor 4. Kalau membuat semut pergi ke sumber air, ngapain mereka akhirnya? Membuat jebakan untuk si beruang. Iya, buat jebakan untuk si beruang. Nomor 5, siapa saja yang ditemui semut saat perjalanan menuju mata air? Ada saja. Kelinci, tupai, dan tikus. Kelinci, tupai, dan tikus. Berarti kamu menyimak dongeng yang tadi Ibu berikan. Oke, bagaimana kamu telah mengurutkan peristiwa teks fiksi, menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan di LKPD online-nya. Terus ini adalah yang nah, sekarang perhatikan gambar. Kalian mandiri, kalian hebat, kalian mandiri dan berani mengerjakan tugas, berdiskusi secara kelompok, hebat. Itu berarti kalian sudah mau berusaha untuk belajar daring 3 tatap muka terus ya. Itu berarti hebat. Lanjut. Ini ada, perhatikan, ini ada gambar apa? Gambar Bumi. Bumi adalah persediaan airnya. Bumi ini satu bumi ini ada 91% air asin, air laut ya. Tapi 3%-nya adalah air tawar. Nah, air tawar ini termasuk es di kutub, danau, sungai dan air yang ada di tanah. Air sumur kita termasuk ya. Nah, yang
Kenapa membutuhkan air untuk mandi, terus Minum, mencuci, menyiram, memasak, PLTA, transportasi, dan lain-lain. pintar. Nah, tadi yang sudah seperti Ibu bahas, apakah air akan habis? Kata Salwa, tidak, karena ada siklus Air. air. Proses siklus air itu apa? Penguapan, pembentukan awan, dan hujan. Penguapan, pembentukan awan, dan Hujan. Oke. Nah, ini adalah prosesnya. Tapi yang paling utama adalah yaitu matahari. Kenapa? Kok matahari sangat penting? Bagian dari siklus air. Iya, itu betul. Karena si matahari ini sangat berperan, sangat penting untuk siklus air. Kalau ada matahari, baru deh tidak ada lagi hujan, ya. Jadi jangan takut air habis, tapi kita harus tetap harus mengisi air, ya. Ini namanya proses air. Ada evaporasi, ada kondensasi, ada transpirasi, dan presipitasi. Baik, anak-anak sekarang dengarkan. Apakah kalian data dan bagaimana? Nah, itu adalah air. Mari bersama-sama kita belajar mengenai siklus air atau jalur air. Siklus air adalah dengan air. Mari kita lihat hujan itu terjadi karena air. Awalnya karena air laut meluap karena sinar matahari. Setelah meluap, mereka pergi ke atas. Lalu air yang akan membentuk awan yang kecil. Awan itu semakin membesar.
kalian sudah melihat tadi prosesnya, proses daur air. Ada berapa macam tahapan proses daur air? 5, Bu. Ya, apa saja? Apa saja, Salwa? Tahapannya? Evaporasi, kondensasi. Yang lain juga boleh? Iya, keren. Ayo, apa tuh? Nata? Jawabnya tegas. Ayo. Oke, lanjut ya. Tadi ada 5 tahapan. Siapa yang jawab tadi? Diulang, coba siapa yang jawab? 5 tahapan siklus air. Yo, sebutkan. Evaporasi. Hah? Ya, bagus. Anak-anak, sekarang kamu tugasnya membuat sebuah bagan tentang siklus air. Ya, ini dikerjakan nanti hasilnya Ibu minta kamu mengirimkan sampai jam 12 siang ya. Kamu membuat bagan siklus air sesuai tadi tahapan-tahapannya. Evaporasi, kondensasi, Evaporasi, kondensasi. transitasi, transpirasi. Hebat, Peter, walaupun agak susah menyebutkannya, tapi kamu sudah mampu menyebutkan itu. Betul? Itu ada tahapan dari siklus air. Nah, nanti Ibu kasih link ya. Ibu kasih link, like worksheet nih. Nanti kamu bisa menjawab ini untuk kamu screenshot jawabannya ya. Siapa yang tercepat dikirim ke grup itu hebat. Ibu kirim link, oke? Di WA grup atau di chat Zoom? Di grup aja, Bu. Di grup WA, oke. Ibu kasih di grup WA ya. Live, kerjakan. Sudah Ibu share linknya. Ada linknya di silakan. Yang sudah dikerjakan dikirim ke grup WA, di screenshot. Oke. Melatih kamu untuk melakukan di LKPD online. Nah, ini ada tampilannya sama di layar juga. Tulis nama kamu, kelas. Terus di sini ada video yang tadi Ibu berikan. Kalau itu tidak usah disetel, tidak apa-apa. Kamu hanya menjawab ini pilihan ganda. Kamu pilih salah satu. Ayo silahkan dikerjakan. Bentar ya, seperti biasa. Terus ini adalah menarik garis. Nah, ini tampilan soal yang ada di live worksheet kalian. Bukan mengerjakan LKPD online ini, nanti jawabannya kamu kirim di grup, kamu screenshot, kamu dapat nilai berapa. Ibu akan bertanya kepada kamu. Mari sama-sama kita merenungkan. Ya. Hari ini kita belajar apa, pengetahuannya tentang apa aja? Siklus air, Bu. Tentang siklus air. Terus sebelumnya tentang apa tuh yang semut dan beruang? Cerita non-fiksi. Non-fiksi. Iya, cerita fiksi, pinter. Terus keterampilannya apa? Kamu sudah melakukan mengerjakan LKPD online live worksheet. Terus kamu sudah membuat bagan siklus air. Pinter. Kamu sudah sikap, kamu sudah berani. Pertama kamu sudah berani bernyanyi. Dengan baik. Sudah menjawab siklus air tahapannya apa aja dengan benar. Nah, itu namanya kamu sudah mempunyai sifat yang berani. Contoh menghemat air di rumah apa contohnya? Kita harus mematikan air keran tentang siklus air. Nada naik delman ya. Nadanya naik delman. Semua bisa mengikuti. Siapa ya?
Oke. Sudah ya. Itu adalah lagu Naik Delman. Nanti yang belum selesai, kalian boleh kerjakan, tapi ditunggu sama ibu sampai jam 12. Bener ya? Dikirim. Yang tadi report sudah selesai nanti, di screenshot. Jangan lupa dikirimnya di grup daring ya. Di grup daring yang hari ini melakukan belajar daring. Termasuk Sapa ya, Sapa. Nanti kamu mengerjakan juga ya. Lanjut. Sudah merenungkan apa yang kita sudah pelajari hari ini ya. Terus Ibu juga menegaskan sekali lagi bahwa kita ini makhluk hidup ini sangat membutuhkan air ya. Tapi air tetap tidak akan habis karena air melakukan yang namanya daur air atau siklus air. Jangan lupa kalian harus tetap menerapkan 5M. Cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, ya jangan pergi-pergian jika tidak penting. Nah, selesai anak-anak, cukup sekian. Terima kasih hari ini. Baik, sama-sama kita berdoa. Kita mengucap mengucap sama-sama Alhamdulillah. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang 10 orang ini. Mohon maaf. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.